Topik yang akan kami angkat dalam editor view di kesempatan kali ini adalah terkait kemiskinan yang mana juga ramai dibicarakan oleh halayak. Kita lihat terlebih dahulu apa saja artikel yang tentunya sudah dipublish oleh cnbcindonesia.com. Kita amati bersama, di mana dengan judul Orang Miskin RI Tak Banyak Berkurang Selama 10 Tahun Kepemimpinan Presiden Jokowi. Dan ada satu lagi artikel selanjutnya. Data BPS terbaru 25,2 juta orang RI masih miskin. Nah, untuk mengulas isu ini sudah hadir di studio CNBC Indonesia, editor CNBC Indonesia Hadijah Haledrus dan juga Chief Economist CNBC Indonesia Anggito Abimanyu. Mbak Hadijah, selamat pagi. Halo Pak Anggito, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Anggito. Waalaikumsalam. Oke, menarik tentunya dengan judul-judul tadi data BPS terbaru 25,2 juta orang RI masih miskin. Dan juga tentunya tadi mengulas sedikit bagaimana kepemimpinan Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir apakah berhasil mengentaskan kemiskinan. Silakan, kalau dari pandangan editor seperti apa Mbak Hadijah? Iya, jadi kami kemarin sama-sama kita sudah melihat data dari BPS bahwasannya ada penurunan tingkat kemiskinan dari 11,25%. Kalau dilihat presentasinya sudah single digit ya, dari 9,36% di 2023, kemudian update terbaru di Maret 2024 menjadi 9,03%. Kemudian jika dilihat secara periodik selama 10 tahun, kami menghitung bahwasannya dari Maret 2015 hingga Maret 2024 jumlah orang miskin tuh penurunannya sebenarnya masih 3,39 juta orang. Nah, pertanyaannya kemudian adalah 3 juta ini besar atau kecil gitu untuk skala penurunan. Dan kami melihat sebenarnya 3 juta orang ini sama aja dengan 2,22 persentase poin. Nah, ini dalam 10 tahun terakhir. Berarti kan sebenarnya ini kalau dirasa masih sedikit gitu. Sementara kalau kita lihat juga pemerintah memiliki target kemiskinan ekstrim 0%. Nah, 0% sendiri ini apakah sudah tercapai atau belum? Pak Muhadjir klaimnya terakhir 0,83%. Tapi kita lihat juga angka terakhir sebelumnya 1,12% di 2023. Nah, ini kita menanti juga seperti apa kemudian, karena sebetulnya targetnya di 2024 harusnya 0% gitu. Tapi tidak tercapai. Tidak tercapai. Nah, mungkin kalau dilihat ke belakang salah satu kendala besar yaitu COVID. Tapi kita juga harus lihat di akhir-akhir pemerintahan Jokowi ini dan kedepannya tantangan dari sisi inflasi juga terbilang cukup besar, terutama inflasi pangan. Nah, ini juga jadi concern kita. Kemudian juga ada tantangan selanjutnya adalah PHK, dan kita sama-sama tahu PHK juga banyak terjadi di industri tekstil dan manufaktur lainnya, dan kita takutnya PHK ini meluas, semakin luas karena adanya juga ketidakpastian global yang masih menggantung seperti itu, Mas. Oke, baik. Sentimen negatifnya agak banyak nih, Pak Anggito. Kira-kira dengan target pemerintah 0% ini apakah juga akan dicapai dalam jangka waktu yang cukup panjang dengan sentimen negatif yang terjadi saat ini? Terima kasih Mas Mbak DJ ya. Jadi di dunia manapun juga tidak ada yang bisa menghapuskan kemiskinan sampai 0% ya. Karena kan kemiskinan itu dihitung dari garis kemiskinan ya. Dan garis kemiskinan itu seperti apa ya naik terus ya, karena biaya hidup naik terus. Jadi di Amerika pun, di Cina, di Saudi gitu ya, yang di Brunei juga ada orang miskin ya. Jadi itu pengalaman di dunia dan berbandingan dengan beberapa negara. Namun yang dicapai dalam 10 tahun ini di luar COVID ya cukup impresif ya menurut saya dari sisi penurunannya. Hanya saja begini, kita mesti lebih objektif melihatnya karena kita bandingkan dengan berapa belanja subsidi atau belanja sosial yang dikeluarkan. Nah, penurunan itu sebetulnya nggak sebanding dengan jumlah bantuan sosial yang dikeluarkan. Masalahnya kan itu kan, kita mengeluarkan lebih dari berapa Mbak, di 100 triliun ya barangkali ya, setiap tahun untuk macam-macam lah program-program sosial, tapi penurunannya itu hanya 0, sekian. Ini di luar COVID ya, COVID kita hilangkan lah karena ini kan peristiwa extraordinary ya. Jadi sebetulnya dari sisi penurunan ya cukup steady ya, menurun setiap tahun di luar COVID, ya COVID naik sedikit, semua negara mengalami hal yang sama, kemudian turun. Namun demikian kalau kita lihat dibandingkan dengan belanja subsidi, belanja bantuan sosial, belanja PKH dan sebagainya itu kurang efisien ya. Artinya
banyak sekali belanja yang kita alokasikan, tetapi nampaknya sasarannya kurang tepat ya. Jadi memang masalahnya data ya, data gitu ya. Jadi mencari orang miskin yang tepat diberikan bantuan sosial dan dia bisa mengentas ya. Entas meskipun temporer, kalau orang miskin kan nanti kalau ada inflasi jatuh lagi dia. Tapi minimal ketepatan dari alokasi tersebut itu yang dipertanyakan. Oke, baik. Data memang sering menjadi kambing hitam begitu ya di setiap kebijakan pemerintah yang meleset dari sasarannya atau tidak sesuai target. Dengan adanya pemerintah meluncurkan Reksosek, yang mana juga diharapkan begitu mampu menjadi jalan ninja untuk ketepatan penerima bantuan sosial. Betul. Kalau dari pandangan redaksi seperti apa dengan hal ini? Iya, kalau kami melihat sebenarnya Reksosek ini cukup baik dan kami berharap seperti yang disampaikan Pak Anggito tadi ada perbaikan di sisi DTKS. Jadi pemerintah ngeluarin uang banyak, tapi jangan sampai uang banyaknya ini yang dikeluarkan diterima justru diterima oleh orang-orang yang sebenarnya tidak tepat sasaran gitu untuk menerima ini. Akhirnya yang ada adalah angka kemiskinannya tidak turun, kemudian juga pemerintah dari sisi fiskal juga terbilang mubazir gitu, karena kami melihat sebenarnya anggaran perlindungan sosial secara keseluruhan aja itu udah ratusan triliun ya, tepatnya 493 triliun di 2024. Kemudian itu baru yang perlindungan sosialnya aja. Di sini juga sebenarnya pemerintah juga mencanangkan program pemberdayaan ekonomi di 2024 itu sekitar 76,3 triliun. Nah ini untuk membantu masyarakat miskin sebetulnya untuk keluar dari garis kemiskinan gitu. Nah ini kan uang yang terbilang cukup besar, tetapi kalau misalnya ini salah sasaran, ini akhirnya jadi mubazir, ini akhirnya juga memberatkan fiskal kita, kemudian juga angka kemiskinan juga tidak membaik gitu. Itu yang juga jadi concern kita. Oke, baik. Pak Anggito, kembali ke Anda. Selain data yang juga tentunya diperkuat untuk menjalani atau match gitu ya dengan program yang dilakukan oleh pemerintah, kiranya solusi apa lagi yang kiranya kalau dari anggaran yang cukup besar tadi yang Mbak Dija sampaikan begitu ya, ini cukup besar dananya dan harus tepat sasaran agar impact-nya juga besar, Pak Anggito? Ya tentu kalau mau mengentas itu ya ekonominya harus tumbuh ya, harus menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi ini kan kemiskinan itu kan ada dua, yang sifatnya struktural, yang satu lagi sifatnya temporer. Yang temporer ini ya memang harus naik turun karena garis kemiskinan tadi ya. Dia naik dia akan jatuh miskin. Kalau inflasi turun, biaya hidup turun, dia tiba-tiba naik juga gitu ya. Jadi ini memang temporer ya. Jadi ini harus stabilitas makroekonomi harus baik. Tapi yang struktural ini yang mohon maaf ya, orang tuanya miskin, tidak ada akses pada infrastruktur, kemudian dia terpencil. Nah ini memang harus ada bantuan sosial gitu ya, sosial yang sifatnya ya terus menerus sampai generasi berikutnya, sampai ada intervensi di bidang pendidikan dan kesehatan, informasi dan sebagainya. Jadi memang ini strukturnya sampai generasi yang akan datang. Nah dari 25 juta tadi itu mesti dipilah itu, berapa yang struktural, berapa yang temporer ya. Temporer itu ya kalau makroekonominya stabil, harga beras stabil gitu ya, harga-harga kebutuhan pokok stabil, mereka terangkat dari tingkat kemiskinan. Tapi yang struktural ini kan melalui pendekatan bantuan sosial. Tidak bisa tidak, kalau kita tidak memperbaiki data pasti akan sia-sia gitu. Sebagian ya, nggak semuanya. Itu. Jadi kuncinya dua, satu stabilitas makroekonomi, pertumbuhan ekonomi, yang kedua itu adalah bantuan sosial atau intervensi itu harus dilakukan. Nah, saya kurang tahu dari 25, taruhlah yang 10 juta itu yang temporer, yang 15 juta ini yang harus diintervensi. 15 juta, kok dikasih 100 triliun setiap tahun kan sebenarnya cukup. Kasih beras murah, listrik gratis, sekolah anaknya gratis, sampai anaknya itu bersekolah, dia berpendidikan, dia bisa mendapatkan pekerjaan layak, dia bisa membantu orang tuanya. Atau ya melalui program yang Pak Prabowo canangkan itu kan, dengan makan siang bergizi gitu ya. Nah itu akan meningkatkan, tapi itu generasi juga. Karena orang tuanya sudah makannya mungkin kurang bergizi.
ya anaknya dan ibu hamilnya yang akan diintervensi gitu. Oke, nah ini ke Mbak DJ. Mbak DJ, Pak Anggito menyebutkan makan siang bergizi ini juga bisa saja begitu ya untuk menjadi jalan mengentaskan kemiskinan. Betul. Tapi kan anggarannya sangat besar dan juga bisa saja merusak stabilitas ekonomi bangsa kita. Nah, ini bagaimana untuk hitung-hitungan dan kalkulasi strateginya, Mbak DJ? Sebenarnya yang dibilang oleh timnya Pak Prabowo 71 triliun itu kemarin di DPR sudah dibahas dan dinyatakan masuk ke dalam RAPBN 2025, namun lembaganya belum atau instansinya yang mengelola itu belum ditentukan kemudian. Nah ini kalau dari sisi kami melihatnya sebenarnya yang perlu untuk penuntasan kemiskinan ataupun penuntasan soal stunting itu kan sebenarnya yang harus menerima adalah ibu atau balita gitu. Nah ini seperti apa mereka nanti membaginya? Apakah ibu juga nantinya akan menerima juga karena anggarannya cukup besar ya, 7%, dan itu baru tahap awal. Nah selanjutnya otomatis akan bertambah dan bertambah. Nah ini kita ingin melihat sebetulnya seperti apa nanti implementasinya, karena kalau untuk mengurangi stunting otomatis ibunya juga harus diberikan makan siang gratis. Nah itu yang jadi concern kita sebenarnya, nanti apakah hanya anak-anak saja atau ibu hamil, ini seperti apa programnya dan siapa yang mengelolanya, nanti Kementerian Kesehatan kah atau Kementerian Pendidikan dan Budaya, karena dibilang katanya anak yang sekolah yang akan dapat makan gratis ya nanti. Nah makan gratis di sisi ibu nanti seperti apa, balita seperti apa, nah ini yang kita tunggu dari